Chris. Sorry nih, gue tuh percaya sama lo, cuman gue jadi ragu-ragu. Tapi kok dia begitu yakin, Chris? Gue juga bingung kan 4 bulan dia bilang. Iya 4 bulan lo. Gue baru pulang bulan kemarin. Siapa nama adik lo? Andri. Nama adik lo? Antri. Gue sangka Andri hamil. Antri ngapain lo? Antri. Sorry. Tuh, adik gua beneran. Ini nama adik lo Antri. Triwijaya. Antrian. Panggilan Antri. Lu jangan bang. Ah bukan, sorry, lo ngomong nggak jelas, menurut lo kayak kumur-kumur. Gue pengen tanya, antri maksudnya antri kayak antrian gitu, antri. Itu nama panggilan adik gua. Antri. Triwijaya. Antri dari mana? Ya antri aja. Oh ya udah, serah lo udah. Ini gimana urusannya sama dia? Dia nangis sama lo, bilangnya gimana? Ya pokoknya gue denger jelas tuh dia ngambilin gue Chris Hatta. Nangisnya gimana nangisnya? Ya pokoknya nangis. Coba. Ini kayak dari tadi kayak cengar-cengir kayak mengetahui sesuatu nih. Apaan? Boleh nggak? Apa? Dekat aja. Boleh dekat-dekat. Tapi dari 31 kandidat ini ada yang mirip adik lo nggak? Biar Kay juga bisa membantu. Nih, mirip nomor 15 nih. Oke, silakan. Oke. Emang selera lo kayak gitu, Chris? Namanya siapa? Bukan ya? Oh, Mas Topan. Gimana kabarnya? Biasa. Boleh lihat mataku? Tuh lihat mata tuh, lihat Boleh lihat matanya. mataku aja. Udah lihat? Oke. Aku lihat ini sih berhubungan, Mas. Tuh. Tapi samar. Berhubungan dengan Chris Hatta tapi sama Iya. Wah, Chris. Aku nggak lo. Kalau dia bilang kayak yang nomor 15, itu udah pasti bukan. Karena jujur tipikal gue yang kayak nomor 14. Salah orang lu. Kagak, adik gue udah jelas mirip-mirip nomor dia nih, nomor 15 nih. Mukanya mirip banget. Mirip banget. Ya, oh lu sukanya kayak 14 itu? Iya, kalau gue yang kayak gitu demennya. Ya. Oh. Oke, udah sekarang gini. Berhubungan tapi samar-samar. Yang aku lihat hubungannya itu samar. Oke, sekarang gini aja deh. Adik lo aja bawa ke sini. Yes. Jauh lah. Ngapain bawa-bawa adik kalau dia lagi hamil? Udah yang jelas, dia sebut nama. Pokoknya dia sebut nama jelas banget. Chris Hatta, udah. Gak ada yang lain. Lo ngelabrak sini tapi nggak bawa adik lo, nggak ada bukti. Gimana nih? Kok bawa kesini? Dia di rumah istirahat. Wah, Ada fotonya nggak? Foto? Gak ada. Ada foto? Gak ada foto, gak ada apa. gue curiga Ini tapi ngaku aja. kata Kay berhubungan dengan Chris Hatta. Jadi gue bingung maksudnya apa nih? Orang dia aja baru sebulan keluar dari penjara. Oke, relaksasi aja, Bir, relaksasi. Yes. Oke, Apaan relaksasi? apa? Relaksasi? Udah. Apaan? Relaksasi. Lu mau notis gua? Apa? Bukan hipnotis. Relaksasi. Apaan? Silakan, Bi. Oke. Relax aja, Topan. Gua punya asam urat. Bukan refleksi, relaksasi. Oke, sekarang kamu fokus ke depan sana. Mana? Oke, depan sana tuh. Ada titik merah di bawah. Nah, itu mbak titik merah. Oke, sekarang atur nafasnya dulu, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut, lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan ketika saya hitung 1-3, entah kenapa sekarang matanya menjadi lebih fokus dari sebelumnya ketika kamu melihat jam tersebut di depan mata kamu secara perlahan. 1, lebih nyaman, 2, lebih rileks, dan 3, masuk dalam kondisi relaksasi dan tetap buka matanya dan pertahankan posisi badan kamu seperti ini, membuat mata kamu menjadi lebih lelah, lebih nyaman, dan lebih rileks dari sebelumnya, dan biarkan secara perlahan siapapun nanti yang bertanya sama kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan di masa lalu dan kamu ceritakan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, nama lu siapa? Topan. Tobat. Topan. Benar adik lo hamil? Iya benar. Sama Chris Hatta? Yang hamilin dia tetangganya, sepupunya Chris Hatta. Hah? Tetangganya? Sepupunya. Jauh berarti. Maksudnya gimana sih? Jadi saya samperin sepupunya. Samperin Tapi dia sepupunya bilang- Chris Hatta? Iya. Terus?
Dia bilang dia bukan. Ya, oke bukan katanya. Tetangga sepupunya. Jadi yang ngambilin adek lo itu adalah tetangganya sepupunya Krisata. Krisata. Kenapa lo marah-marah ke Krisata? Ya biar viral aja, Bang. Terus motor saya gimana, Mas? Lah mana gue tahu. Kan lo yang nabrakin gajah, mana nanya ke gua lo? Ya kan kalau tadinya viral kan bisa buat ganti motor, Bang. Ternyata ujung-ujungnya duit. Biar saya bisa pansos. Terus sekarang udah ada Krisatanya lo mau ngapain? Ya mau kita ganti tanggung jawab dia. Nah, nih, misalnya nih, Krisata udah tahu lo bohong kan? Lo mengada-ngada doang. Terus lo mau ngelakuin apa sama Krisata? Pokoknya sampai saya bakal guling-guling di depan dia, sampai nangis-nangis di depan dia, biar di viral. Dipanggil infotainment, Bang. Ya udah, balikin Bi. Seperti semula pada hitungan ketiga, biarkan kamu kembali ke kesadaran normal kamu seutuhnya, kembali lebih percaya diri, lebih semangat dari sebelumnya dan lebih sehat. 1, 2, dan 3. Gimana urusannya? Urusannya gimana? Udah ketahuan lo bohong, bro. Ketahuan gimana? Kok nggak bilang, kok? Yang ngambilin adek lo itu tetangganya sepupunya Krisata. Lo minta maaf. Bang, maaf, Bang ya. Bang, maaf, Bang. Ya. Jangan tuduh saya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Motor saya gimana, Bang? Udah hancur, Bang. Ntar motornya ini aja. Sekarang, Bang, tolong, Bang, tuh dilihat dulu, Bang. Motor saya hancur, Bang. Oke, jadi intinya adalah motor lo ya udah. Ya gimana? Salah lo, bro. Ya udah gini. Sorry, udah minta maaf Krisata, maafin ya. Ya, maafin kok gua, nggak apa-apa. Maafin lo, pemaaf Krisata. Iya. Dah, lo sorry keluar, bro. Sorry bro ya. Maaf ya, Bang. Kaget juga Mas ya, tiba-tiba bisa nuduh saya. Tapi tadi lo sempat deg-degan ya tadi? Enggak. Kenapa gue bisa bilang enggak? Nah. Karena abangnya begitu. Iya. Ya kan, rambutnya kayak Naruto gitu. Iya, kayak nggak mungkin banget Iya, gitu nggak ya. mungkin banget. Pasti gue kalau kenal sama perempuan, pasti gue kenal kakaknya, adeknya, mamanya, ibunya. Tapi lo, gitu udah pasti. Udah pasti. Lo kenal perempuan, lo kenal keluarganya. Iya, Ya? udah pasti tuh. Tapi gue ngerasa nggak kenal dia. Oke. Tapi lo sering mengalami kayak begini, mungkin di fitnah lah segala macam gitu. Ya ampun, bukan sering lagi. Udah langganan di fitnah saya mah. Langganan ya. Iya. Itu makanya ganteng ya. Ya itu efek dari orang terzolimi begitu, Mas. Fitnah gue dong biar gue ganteng. Tapi sering kebawa mimpi ya? Ya kadang-kadang aja. Kadang-kadang aja. Mungkin nggak Arbi? Ada hubungan atau mungkin pengaruh dari apa yang dia atau rentetan kejadian yang dialami secara berturut-turut dalam hidup kita sehingga mempengaruhi dalam mimpi-mimpi kita sehari-hari. Bisa jadi. Atau bisa jadi di balik mimpi-mimpi kita yang mempengaruhi hidupan kita. Ya, secara psikologis akan berhubungan, saling berhubungan. Ini menarik sekali Arbi. Ingat nggak alat yang kita pesen? Ya, Dream. Let's do it. kita coba. Oke. Oke. You wanna try? Ya. Sama Of course. kursi putihnya ada nggak? Sepaket sama kursi putih. Kursi putih, semua kursi putih. White chair. Wajar. Mahal punya nih Mas ya. Oh iya, alatnya. dari. Wow. Ya. Oh, di sini, di pinggir. Oke, silakan mungkin Krisata duduk dan diterangkan sama Arbi gimana sih? Jadi Dreamcatcher ini Duduk dulu aku ya. Oke. Yes. Dreamcatcher ini alat untuk menangkap mimpi, isyarat mimpi yang sering terjadi. Biasanya mempengaruhi psikologi seseorang. Oke, ketika kita mempengaruhi itu akan terbawa mimpi. Oke, sekarang saya coba nyalain dulu. Oke, ini bisa ditempel di kepala. Wait. Oke, sambil relax. Nanti saya hitung 1 sampai 3. Oke, rasakan kembali, ciptakan suasana yang tenang, suasana yang nyaman. Bayangkan sebuah tempat ataupun peristiwa yang membuat Mas Kris merasakan kondisi tersebut dan munculkan kondisi tersebut semakin lama semakin nyata dari sebelumnya. 1,
2, dan 3 munculkan. Dan entah kenapa ketika saya hitung kembali 1 sampai 5, dan entah kenapa pada hitungan kelima masuk dalam kondisi relaksasi yang paling dalam, dan entah kenapa tertidur dengan sangat pulas sekali, menjadikan Mas Kris menjadikan lebih lemas dari sebelumnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 1, 2, 3, 4, dan 5 tutup mata tidur. Oke, lebih rileks, lebih nyaman dari sebelumnya. Apapun yang Mas Kris sekarang rasakan, tak kenapa dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks dan lebih tenang dari sebelumnya tampilannya. Oke. Dan sekarang ketika saya kembali hitung 1 sampai 5, entah kenapa sekarang dari seluruh tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks. Atur nafasnya kembali. Setiap tarikan dan hembusan nafas tersebut menggiring Mas Kris masuk dalam kondisi tidur yang sangat dalam. Ciptakan kondisi tersebut, kondisi yang lebih nyaman, lebih rileks dan lebih luar biasa dari sebelumnya. Oke. Udah bisa connect-in? Udah bisa connect. Nah, ini udah mulai. Oh, ini alam mimpinya udah masuk ya? Iya. Udah masuk nih. Oke. Oh, ini udah masuk. Ini apa, Bi? Arbi apa, Bi? Oke, masih belum terbaca. Oke. Belum terbaca ya, Bi ya? Oke. Kalau misalnya kita dibalikan sekitar 90 derajat, kita balikan ke kiri, ini seperti orang yang terjun dari jurang. Ini orang yang terjun dari jurang. Iya. Terjun ke jurang maksudnya. Terjun ke jurang, Terjun dari ke atas ke jurang ya. Iya. Kalau kita Dari balikan, terjunnya ke jurang. Kayak biasanya kalau misalnya orang tersebut bermimpi terjun ke jurang, secara psikologis itu berpengaruh terhadap ada perasaan kecewa, perasaan putus asa, nggak punya harapan, sebenarnya kecewa. Nah, ini apa nih? Iya. Cicak. Kayak cicak terbang, Bi. Yang tadi. Visualnya. Oke, terus Bi? Dia putus asa. Putus asa? Nggak punya harapan. Gak punya harapan. Kecewa karena dia selama ini membuat suatu usaha tapi akhirnya gagal. Yang sudah ditekuni dari sudah lama dan akhirnya gagal di tengah jalan. Oh, gitu ya. Oke. Kayak gitu. Ya udah, mungkin kita bisa sadarin, Bi. Oke. Dreamcatcher nih. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 5, kembali ke kondisi sadar Mas Kris, menjadi lebih segar, lebih semangat ketika saya tepuk pundak kiri secara pelan. 1, lebih segar, lebih sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 2, 3, buka mata secara perlahan dan atur nafasnya dan biarkan tubuhnya menjadi lebih sehat, lebih nyaman dari sebelumnya. 4, dan 5. Oke, mungkin Bi kita bisa relaksasi, Bi. Sekalian, Bi, tanggung, Bi. Oke, karena sudah merasakan kondisi yang nyaman sekarang, atur nafasnya kembali dan biarkan apapun yang Mas Kris sekarang rasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki, sudah merasakan kondisi yang sangat nyaman. Kita akses kembali pada hitungan ketiga, masuk dalam kondisi relaksasi, tapi entah kenapa dalam keadaan buka mata, masuk dalam kondisi relaksasi. Dan apapun yang terjadi, siapapun yang bertanya kepada Mas Kris akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya. Akses segala informasi yang tersimpan di masa lalu dan ceritakan, membuat Mas Kris lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Tadi mimpi apa, Kris? Kalau bisa diceritakan apa? Di mimpi apa tadi? Atau mimpi-mimpi apa yang selalu menghantui kamu di tidur-tidur kamu akhir-akhir ini? Mimpi kayak sudah terdesak di pinggir-pinggir jurang gitu. Ya bingung, mau loncat juga nggak mungkin, mau stay juga pasti. Ya, bingung aja saya sih kayak. Seperti apa? Apa kamu merasa putus asa atau pernah putus asa? Putus asa enggak, saya mah selalu tetapnya semangat aja, tetap percaya diri. Percaya diri ya. Oke. Kamu waktu itu kan sempat masuk penjara ya? Iya. Bener ya? Karena kamu memasukkan buku nikah? Enggak. Enggak. Jadi? Jadi ya karena dipaksa aja untuk saya masuk. Tapi pernikahan itu ada? Ada. Bukan mengada-ngada ya? Bukan. Oke. Pada saat itu, kamu cinta tidak dengan Hilda? Pada saat itu? Biasa aja. Biasa aja? Ya. Dan sekarang bencikah kamu dengan Hilda? Enggak. Enggak. Sekarang
sosok wanita seperti apa yang kamu inginkan? Apa kamu pengen pacaran atau cuman langsung pengen nikah atau pengen ya deket-deket aja atau masih trauma? Lagi nggak fokus ke sana. Iya. Ya lebih pikirin karir. Ya dekat banyak gak apa-apa lah. Tapi nggak mau saya bikin komitmen. Oh, nggak mau komitmen, nggak mau serius dulu. Iya lagi. Usaha-usaha kamu selama kamu di penjara itu gimana? Ada yang dikabarkan katanya bangkrut, itu benar apa nggak? Benar itu benar. Benar. Iya. Hancur-hancuran. Iya. Habis uang banyak. Sangat. Sangat banyak. Ya, jadi banyak karyawan yang pergi kan. Pergi terus untuk ngumpulin karyawan lagi itu susah. Ya sekarang kayak minus. Oh, rugi jadi nih. Rugi jadi rugi. Oke, tapi kamu akan memulai usaha itu lagi. Pastinya dong harus dikembangkan lagi. Habis uang banyak waktu kemarin di kasus-kasus kamu. Wah luar biasa banyak banget. Lebih banyak habis uang pas saat kasus kamu dengan pernikahan kamu dengan Hilda atau kasus pemukulan kamu di Antonia Hilena? Sebenarnya kalau kasus yang pertama tuh lebih habisnya ke barang. Kayak mobil, lain-lain lah. Pokoknya benda mati. Dijual. Iya dijual, benda mati ya. Tapi kalau kasus yang kedua lebih habisnya ke mata uang.